Pembacaan kitab Injil dibaca dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38. Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38. Demikian bunyi Injil Yesus Kristus. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang memelihara firman Allah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, pada minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema tentang bagaimana menjadi murid yang sejati. Bapak Ibu saudara sekalian, banyak orang yang mengaku diri orang Kristen, tapi sedikit yang mau menjadi murid Yesus. Semua murid itu harus sekolah, harus belajar. Buat Bapak Ibu yang mempunyai binatang peliharaan seperti anjing, ya, anjing itu saja ada yang disekolahkan. Mahal bayarnya ya untuk menyekolahkan seekor anjing supaya dia tidak menjadi binatang yang liar dan tahu sopan santun terhadap majikan serta tamu-tamu yang datang ke rumah majikan. Ya, itu binatang disekolahkan, apalagi kita manusia. Jadi pengikut Yesus itu mesti terus sekolah, mesti terus belajar. Sampai kapan? Kalau kita sekolah TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, ada waktunya selesai, lalu mendapatkan wisuda. Menjadi murid Yesus itu selesainya adalah sampai kita dipanggil Tuhan. Terus belajar, terus menjadi murid Yesus. Yesus tidak cuma memanggil kita sampai menjadi orang yang percaya saja. Coba kita perhatikan lagi perintah Yesus di Matius 28 ayat 19a. Di situ dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Perhatikan saudara-saudara, Yesus itu memanggil kita untuk jadi muridnya. Dan bukan cuma kita, tapi juga orang lain harus kita muridkan. Jadi bukan cuma percaya terus selesai, sing penting manjing surga. Bukan seperti itu, saudara. Percaya Yesus itu harus sampai goal, jadi murid Tuhan. Muridnya juga harus murid sejati, bukan murid abal-abal atau
menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, murid sejati itu bersedia memahami dengan lengkap ajaran Kristus, tidak setengah-setengah, apalagi membawa pikiran sendiri yang terpengaruh, terkontaminasi dengan nafsu dunia. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, murid-murid Yesus sudah melayani bersama dengan Yesus hampir sekitar 3 tahun. Mereka belajar jadi murid Yesus, ya, sekolahnya 3 tahun dan tiap hari sekolahnya, nggak ada liburnya, Saudara ya. Nah, ketika mereka menjadi murid Yesus, mereka juga harus bersedia mengenal Yesus dengan utuh dan memahami ajaran Kristus dengan lengkap. Setelah sekian lama hidup bersama Yesus, lalu satu kali Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, siapakah aku ini? Nggak ada yang jawab, Saudara. Yang jawab adalah Petrus. Engkau adalah Mesias. Jawaban Petrus ini betul nggak, Saudara? Betul jawabannya. Ya, Yesus adalah Mesias. Betul jawaban seperti itu. Petrus ternyata bisa mengenali Yesus sebagai Mesias setelah menjadi murid Yesus. Sementara orang banyak cuma kenal Yesus seperti Elia, seperti Yohanes Pembaptis, dan seperti salah satu nabi. Petrus memang kenal Yesus sebagai Mesias, ya, tapi ada tapinya, Saudara. Mesias yang seperti apa? Ternyata bukan Mesias seperti yang Allah mau. Mesias dari Allah itu seperti membuat Nabi Yesaya harus belajar taat dalam penderitaannya. Mesias yang dari Allah itu harus menderita. Dia harus mati di Yerusalem untuk menjadi korban penebus dosa, setelah itu bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemahaman Petrus rupanya belum sampai ke situ. Itu sebabnya Petrus lalu menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Karena sikap Petrus ini, Yesus jadi memarahi Petrus. Ya, sekarang kita paham mengapa di ayat sebelumnya di Markus 8 ayat 30 Yesus melarang murid-murid dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sebabnya ini, saudara-saudara, ya, karena pemahaman mereka itu ternyata belum utuh. Mereka kenal Yesus itu belum utuh. Boleh kenal Yesus sebagai Mesias, tapi Mesias seperti apa mereka itu belum jelas sekali mengenal tentang siapa Yesus. Sebab itu mereka bisa salah mengajar tentang siapa Yesus. Jadi mereka masih harus terus belajar sampai Yesus datang ke Yerusalem, menderita, disalibkan, dibangkitkan, lalu Roh Kudus itu dicurahkan pada hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai murid Kristus yang sejati, kita harus menuntut diri untuk belajar tentang Yesus. Puluhan tahun kita jadi orang Kristen, saudara, kalau tidak pernah kenal Yesus, wancai gak ada gunanya, saudara ya. Jangan cuma kenal Yesus sebagai penebus dosa saja. Yesus itu siapa sih? Yesus adalah penebus dosa. Titik. Jangan cuma kenal Yesus sebagai penjawab semua doa kita, pengampun dosa dan kesalahan kita, penghibur kita.
Sebagai murid sejati, kita juga harus paham ajaran Kristus. Kalau kita tidak paham ajaran Kristus, kita gak akan pernah naik kelas, gak akan naik level iman kita juga, saudara. Nanti kita seperti orang Israel yang kerjanya cuma puter-puter di padang gurun, tapi gak pernah sampai ke negeri Kanaan. Hidup kita dihabiskan cuma buat puter-puter terus ya, bertahun-tahun, puluhan tahun, tanpa pernah kenal juru selamat kita dan semua ajaran. Ada seorang pengkhotbah muda, namanya Jono, saudara ya. Namanya juga pengkhotbah muda, kalau khotbah semangat ya. Satu kali si Jono ini khotbahnya begini. Kalau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kata-kata ini diulang-ulang terus di dalam khotbah. Jadi si Budi yang mendengarnya mau coba mengetes ya, menguji khotbah si Jono ini. Benar nggak kalau saya tampar pipi kirinya, dia pasti kasihkan pipi kanannya. Sehabis si Jono khotbah, lalu dia kemudian mau pulang, si Budi datang menghampirinya. Lalu dia tampar pipi kiri si Jono. Jono langsung kasihkan pipi kanannya. Ya, wah berarti si Jono benar-benar nih melakukan khotbah. 2 hari kemudian, saudara-saudara, si Jono ini datang kepada Budi. Begitu dia lihat Budi, ditinjunya pipi si Budi. Si Budi sambil menahan sakit, baru dia protes, "Loh, kamu kok tinju muka saya? Kamu ini gimana sih? Kamu khotbah semangat berapi-api, tapi kamu tidak bisa melakukan khotbah kamu sendiri." Dengan santai si Jono menjawab, "Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Dan tuaiannya itu bisa berlipat ganda." Besok-besok dia bakal begitu lagi gitu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, itulah contoh orang-orang yang tidak paham ajaran Yesus. Banyak orang mengaku diri pendeta. Kalau khotbah asal comot ayat, saudara-saudara ya. Ayat sana dicomot, ayat sini dicomot, lalu disambung-sambungin, padahal bukan begitu maksud Tuhan. Kita bisa tersesat kalau kita tidak memahami ajaran Yesus dengan utuh, dan kita gak akan pernah bisa jadi murid yang sejati. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus terus belajar firman Tuhan dengan lengkap. Murid-murid Yesus belum belajar firman Tuhan dengan lengkap, sehingga mereka semua kecewa saat Yesus disalib. Mereka cuma mau kenal Yesus menurut apa yang mereka pikir, bukan menurut apa yang Tuhan pikirkan. Jadi mereka kenal Yesus itu baru setengahnya saja. Seperti orang Israel lainnya, mereka terpengaruh dengan nafsu duniawi. Ya, saya kenal Yesus sebagai seorang Mesias yang berkuasa, yang akan membebaskan negara Israel dari penjajahan Romawi. Begitu Yesus membebaskan kita, kita akan menjadi pejabat negara, kita punya jabatan, kita punya harta, uang yang banyak. Nah, pengenalan yang setengah-setengah ini akhirnya membuat murid-murid meninggalkan Yesus pada saat dia disalibkan. Bapak Ibu saudara sekalian, jadilah murid sejati yang bersedia memahami dengan lengkap ajaran Kristus, tidak setengah-setengah, apalagi membawa pikiran sendiri yang terpengaruh dengan nafsu dunia. Yang kedua, bagaimana kita bisa tumbuh menjadi murid yang sejati? Bapak Ibu saudara sekalian, murid yang sejati itu diatur gurunya, ikut gurunya, bukan mengatur gurunya. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus menderita, ditolak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Markus 8 ayat 31 ya.
Bukannya belajar dari nubuat Yesus, Petrus malah menegur Yesus karena ngomong seperti itu. Kalau kita lihat Matius 16 ayat 22, di situ Petrus mengatakan tegurannya dengan jelas. Begini teguran Petrus kepada Yesus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Yesus lagi ngomong, lagi mengajarkan tentang seorang Mesias versinya Allah. Petrus malah menarik Yesus lalu menegur Yesus. Petrus mau menegur Yesus. Halo saudara, yang guru itu Yesus atau Petrus? Siapa guru, siapa murid? Yesus guru, Petrus muridnya. Maka harusnya Petrus itu ikut arahannya Yesus, bukan malah ngatur Yesus, gak usah gini Tuhan, gak usah gitu Tuhan, atau harus begini Tuhan, harus begitu Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, murid sejati itu, perhatikan, akan selalu mengikuti dan taat arahan gurunya. Tugas murid itu adalah belajar dari gurunya. Apalagi sebagai murid Kristus, kita belajar dari Sang Maha Guru yang tidak pernah salah, saudara. Guru di sekolah bisa salah, guru di sekolah bisa keliru, guru di dunia bisa tidak bijaksana, malah menyesatkan. Tapi guru Yesus, Sang Maha Guru kita, tidak pernah salah, tidak pernah keliru, tidak pernah konyol karena tidak bijaksana, apalagi sampai menyesatkan. Amin. Sebab itu Bapak Ibu saudara semua, mari kita belajar merendahkan hati. Di dalam doa kita katakan kepada Tuhan, kalau kita ini lemah, kita ini terbatas, kita ini perlu dididik dan diajar oleh Roh Kudus. Kita tidak perlu mengatur Tuhan untuk masa depan hidup kita, untuk jodoh kita, untuk pekerjaan dan pelayanan kita. Tuhan itu selalu punya cara yang terbaik, berkat yang terbaik untuk setiap orang-orang yang mengasihinya. Amin. Anak saya, Grace, anak pertama, lulus kuliah di bulan November, 23 November tahun 2023 lalu. Setelah lulus kuliah, dia ingin sekali cepat kerja. Ya, setiap hari selalu berdoa minta pekerjaan dari Tuhan. Hampir setiap hari juga dia mengirimkan lamaran. Dari lamaran menjadi pegawai desain interior sesuai dengan jurusan kuliahnya, sampai jadi sekretaris pun dia lamar. Pokoknya asal dia bisa cepat dapat kerja. Hampir 1 tahun dia berdoa, melamar pekerjaan. Beberapa wawancara dia ikuti, tapi beberapa perusahaan yang memanggil semua kebanyakan dari luar pulau dan dia tidak bisa menerimanya. Dia pun tanya kepada saya, Mami, kenapa sih Tuhan itu gak jawab doa saya? Saya tuh bukan cuma doa loh, saya usaha dengan keras. Tiap hari saya melamar sampai bisa puluhan perusahaan saya lamar. Saya sudah tekun doa, saya tekun berusaha. Mami dulu waktu mau kerja berapa lama doanya? 3 bulan saja. Saya lama sekali. Apa Tuhan itu benar doa saya? Apa Tuhan itu tahu yang terbaik buat saya? Sementara berdoa, sementara melamar pekerjaan, tubuhnya dilanda berbagai penyakit. Dari GERD yang parah karena bakteri pylori sampai harus operasi endometriosis. Kalau sedang maaf menstruasi, jalan ke kamar mandi itu merangkak, saudara ya, saking sakit perutnya. Setelah penyakitnya semua dibereskan, 1 kali dia melamar 1 perusahaan, itu juga iseng gitu ya, yang menerima mahasiswa lulusan desain interior dan arsitektur. Selasa
Selasa bikin lamaran, Rabu diwawancara, lalu dia dijanjikan bakal menghubungi karena ada beberapa kandidat yang akan mereka pertimbangkan juga. Tidak sampai 2 jam dia dihubungi untuk segera masuk kerja. Setelah semua yang terjadi selama 1 tahun, akhirnya dia pun bisa menyadari bahwa Tuhan itu memang tidak perlu diatur oleh kita. Kitalah yang harus mengikuti pengaturan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk masa depan kita masing-masing. Jadi anak saya memang harus istirahat 1 tahun untuk memulihkan tubuhnya, baru dia bisa bekerja dengan tenang tanpa gangguan rasa sakit di tubuhnya. Dan apa yang dia minta? Kerja di perusahaan Senturion, di daerah Tangerang, dikabulkan oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita belajar tunduk pada kehendak dan pengaturan Tuhan atas hidup kita. Coba kita periksa doa-doa kita. Mana yang lebih banyak kita lakukan? Tunduk dan bersedia mendengar suaranya, atau kita sibuk mengatur Tuhan supaya memenuhi semua keinginan kita? Murid yang sejati itu